ada di perang Uhud. Di perang Uhud itu perang kedua setelah perang Badar, terjadi abad ketiga Hijriah. Ada seorang wanita dari Bani Dinar, ya kan? Waktu itu dia dengar suaminya syahid, saudaranya syahid, bapaknya pun syahid, anaknya laki-lakinya pun syahid. Tapi tatkala sampai kabar syahidnya, anaknya, bapaknya, saudaranya itu, bapaknya, mereka dia biasa. Malah yang ditanya, ma fa'ala Rasulullah SAW, apa yang sedang dilakukan Rasulullah SAW. Karena dia mendengar Rasul wafat, terbunuh di perang Uhud. Dikasih tahu, bapakmu mati, enggak peduli. Anakmu mati, syahid, dia tidak peduli juga. Saudaramu mati, suamimu mati, tidak peduli juga. Yang ditanya bagaimana Rasulullah SAW. Kata orang lain, khair ya Ummu Fulan. Rasul baik, wahai Ummu Fulan. Alhamdulillah, beliau keadaannya sehat sebagaimana kamu suka. Maka kata dia, aruni hatta andulai. Tolong tunjukkan kepada saya Nabi sehingga saya melihat sendiri bagaimana keadaan Nabi. Ditunjukkan kepada Rasul, dia akan diajak kepada Nabi. Pas ngelihat Nabi, maka dia mengatakan kullu musibatin ba'daka julalun ya Rasulullah. Setiap musibah selain engkau wahai Rasul itu kecil. Walaupun matinya bapak saya, anak laki-laki saya, saudara saya, suami saya, semua mati syahid, kecil bagi saya, enggak saya anggap. Kenapa? Saya tanya tentang kesehatan kau ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kecintaannya sahabiat yang pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran katsira. Amma ba'd. Hadirin sekalian jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sekarang memasuki bulan baru, bulan yang ketiga dalam Islam, yaitu bulan Rabiul Awal. Ini bulan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun memang terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang tanggal kelahiran Nabi, ada yang bilang tanggal 8, tanggal 12, ada yang bilang bulan Rajab, tapi yang masyhur adalah beliau lahir di bulan Rabiul Awal, dan yang masyhur juga adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Ini kelahiran Nabi kita Muhammad SAW pada hari Senin. Nah, insyaallah bertepatan malam hari ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana cinta kita kepada Nabi SAW. Karena cinta kepada Nabi itu termasuk daripada keimanan. Jadi mencintai Nabi Muhammad SAW itu bagian daripada iman. Ada hadis tentang Thauban, ini maula Rasulullah SAW. Beliau itu sangat-sangat cinta kepada Nabi SAW, dan juga beliau pernah mendatangi Nabi pada suatu hari dan kulit beliau sudah berubah, maksudnya pucat warna kulitnya Thauban, dan tubuhnya pun sangat kurus. Diketahui di wajahnya ini ada kesedihan. Makanya Rasulullah SAW berkata kepada Thauban radhiyallahu anhu, kata Nabi, ma ghayyara launuk. Kenapa wajahmu itu berubah? Kenapa warna kulitmu berubah, pucat? Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, ma bidurrun wala waj'un. Wahai Rasul, saya ini enggak ada penyakit, tidaklah sama sekali. Ghayra anni idza lam araka ishtaqtu ilaik. Kecuali saya itu kalau tidak melihat Anda, kalau tidak melihat engkau, maka saya rindu kepada engkau. Wastawhashtu wahsyatan syadidatan, dan saya merasa asing sendiri, ya kan, dengan terasingan yang sangat. Hatta alqauka, sehingga saya menemuimu.
Kemudian saya teringat akhirat dan saya pun takut Allah araka hunaka. Saya takut saya tidak bisa melihat engkau di sana di alam akhirat. Ini takutnya para sahabat saking cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Li'anni araftu annaka turfa'u ma'an nabiyyin. Karena saya tahu engkau itu pasti akan diangkat bersama para nabi. Dan saya, kalau saya ini masuk surga, maka saya berada di kedudukan yang pasti lebih rendah daripada kedudukan Anda. Itu kalau saya masuk surga. Wa ilam adkhul la araka abada. Tapi kalau jika saya ini tidak masuk surga, maka saya sama sekali tidak akan pernah melihat Anda. Ini ketakutan sahabat Sauban. Maka Allah turunkan firman-Nya. Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Dan siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka mereka itu akan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para sholihin. Dan merekalah sebaik-baik teman. Mereka itu sebaik-baik kawan. Itulah hadis tentang apa? Kecintaan Sauban. Sampai terlihat kurus, kering, kayak orang sakit, pucat. Kalau ada kulitnya, padahal gak sakit. Kenapa? Saking rindunya sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilai min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang kalian sehingga aku, kata Rasul, lebih dicintai olehnya melebihi anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Jadi mukmin yang hakiki adalah orang yang Rasulullah SAW ini sangat dicintai olehnya melebihi seluruh manusia, sampai kedua orang tuanya, sampai kepada anaknya sendiri. Jadi harus mencintai Rasul lebih dari galanya. Ada ulama katakan, di antara haknya Nabi SAW, hendaklah Nabi itu lebih dicintai oleh orang beriman melebihi dirinya, melebihi cintanya kepada anaknya dan seluruh manusia, sebagaimana ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Kata Allah, qul in kana abaukum, katakan hai Muhammad, jika seandainya bapak-bapak kalian, wa abnaukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, istri-istri kalian, wa ashiratukum, keluarga-keluarga kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, harta yang kalian usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, perdagangan yang kalian takutkan kerugiannya, wa masakin tardawnaha, tempat tinggal yang kalian senangi. 8 perkara. Ahabba ilaikum minallah, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, fatarabbasu, maka kata Allah, tunggulah hatta yatiyallahu bi amrih, sehingga Allah mendatangkan urusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang fasik. Dianggap fasik kalau orang masih mencintai 8 perkara dunia tadi, dilebihkan daripada Allah, Rasulnya, dan berjihad di jalannya. Ulama juga katakan ayat yang mulia ini termasuk dalil yang paling besar atas wajibnya mencintai Allah dan mencintai Rasulullah SAW, dan wajibnya mendahulukan mencintai Allah dan Rasul di atas kecintaan atas segala sesuatu. Dan ada ancaman yang keras bagi orang yang mendahulukan sesuatu yang disebutkan tadi melebihi cinta kepada Allah dan Rasulnya berjihad di jalannya.
Jadi intinya kalau seorang beriman ditawarkan ada menghadapi dua perkara, satu tentang kepentingan Allah dan Rasulnya, satu kepentingan hawa nafsunya, maka dia pasti akan mendahulukan kepentingan Allah dan Rasulnya. Kenapa? Allah dan Rasul lebih dia cintai. Tapi kalau dia masih memilih kepentingan dirinya, hawa nafsunya, ini maknanya tadi dia masih zalim, masih meninggalkan kewajiban Allah atasnya, bahkan dianggap sebagai orang yang fasik. Jadi orang beriman ini tidak dianggap sempurna imannya, sehingga Nabi SAW lebih dicintai olehnya dari dirinya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, ya Rasulullah, engkau ini lebih saya cintai dari segala sesuatu illa min nafsi, kecuali diriku sendiri. Maka kata Nabi, la, tidak wahai Umar, walladzi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, demi yang jiwaku dalam genggamannya, tidak bisa ya Umar, sehingga aku lebih dicintai kepada engkau melebihi dirimu sendiri. Maka Umar berkata, fa innahul an, maka sekarang wahai Nabi, engkau itu lebih saya cintai melebihi diriku sendiri. Maka Nabi SAW mengatakan, al-an ya Umar, sekarang wahai Umar. Ini para ulama beda pendapat, apa maksud sekarang ya Umar. Ada yang mengatakan sekarang sempurna imanmu wahai Umar. Ada yang bilang kenapa baru sekarang mengatakannya, kenapa nggak dari tadi? Kenapa Rasul yakin dengan keimanannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dia sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kalau orang cinta sama seseorang, maka insya Allah dia dikumpulkan di akhirat nanti bersama orang yang dia cintai. Ini setiap orang pasti, orang Islam berharap pasti masuk surga. Dan jalan untuk mendapatkan masuk surga, mendapatkan keberuntungan besar ini, hendaklah kita mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah pasti masuk surga kalau orang cinta sama Nabi. Ada laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bertanya kepada Nabi tentang kapan hari kiamat. Wahai Rasul, kapan terjadinya hari kiamat? Rasul balik nanya, maza a'tadalaha, kira-kira apa yang kamu siapkan buat menghadapi hari kiamat? Kata dia, la syai', enggak ada sesuatu yang saya siapkan, illa anni uhibbullah wa rasulah, kecuali aku ini mencintai Allah sama Rasulnya. Maka kata Rasul, anta ma'aman ahbabta, engkau wahai si fulan bersama orang yang kau cintai. Kalau kamu ngaku cinta Allah, cinta Rasulnya, maka insya Allah di akhirat dikumpulkan bersama saya. Dan para sahabat rata-rata, ya semuanya, semua sahabat Nabi itu betul-betul mencintai Nabi melebihi dari segala-galanya. Ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah ditanya sama orang, kaifa kana hubbukum li Rasulillah, bagaimana cintamu wahai Ali terhadap Rasul? Kata Ali, ya Rasul itu lebih kami cintai melebihi harta kami, anak kami, bapak kami, ibu kami, wa minal ma'il barid ala dhama, bahkan lebih kami cintai dari air dingin bagi orang yang kehausan. Jadi saat haus butuh air dingin saja, cintanya sama Rasul itu masih mengalahkan hal itu. Lebih butuh sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena derajat seperti inilah, maka para sahabat mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak lagi kisah-kisah tentang masalah para sahabat yang memang mereka itu betul-betul mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada di perang Uhud. Di perang Uhud itu perang kedua setelah perang Badar, terjadi abad ketiga Hijriah. Ada seorang wanita dari Bani Dinar, ya kan? Waktu itu dia dengar suaminya syahid, saudaranya syahid, bapaknya pun syahid, anaknya laki-lakinya pun syahid. Tapi tatkala sampai kabar syahidnya, anaknya, bapaknya, saudaranya itu, bapaknya, dia biasa. Malah yang ditanya, ma fa'ala Rasulullah SAW, apa yang sedang dilakukan Rasulullah SAW. Karena dia mendengar Rasul wafat, terbunuh di perang Uhud. Dikasih tahu, bapakmu mati, enggak peduli. Anakmu mati, syahid, tidak peduli juga. Saudaramu mati, suamimu mati, tidak peduli juga. Yang ditanya bagaimana Rasulullah SAW. Kata orang lain, khair ya Ummu Fulan, Rasul baik wahai Ummu Fulan. Alhamdulillah beliau keadaannya sehat sebagaimana kamu suka.
Maka kata dia, aruni hatta anzulai, tolong tunjukkan kepada saya Nabi sehingga saya melihat sendiri bagaimana keadaan Nabi. Ditunjukkan kepada Rasul, dia akan diajak kepada Nabi. Pas ngelihat Nabi, maka dia mengatakan, kullu musibatin ba'daka julalun ya Rasulullah. Setiap musibah selain engkau wahai Rasul itu kecil. Walaupun matinya bapak saya, anak laki-laki saya, saudara saya, suami saya, semua mati syahid, kecil bagi saya, enggak saya anggap. Kenapa? Saya tanya tentang kesehatan kau ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kecintaannya sahabiat yang pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada perjanjian Hudaybiyah, ini Hudaybiyah itu sekitar sebelum Fatu Mekah. Orang Mekah, orang Quraisy sama Nabi ada perdamaian, ya kan? Maka laki-laki dari Quraisy itu berangkat ke Nabi untuk diskusi tentang syarat-syarat perdamaian. Dan di sana dia lihat utusan orang kafir ini, Urwah bin Mas'ud, lagi masih kafirnya. Dia melihat Nabi SAW itu diberlakukan sangat-sangat mulia oleh sahabatnya, ya kan? Maka ketika dia pulang ke orang Quraisy, maka Urwah bin Mas'ud mengatakan, wallahi wahai orang Quraisy, laqad wafatu alal muluk, demi Allah saya ini pernah datang ke para raja, mau Raja Kaisar, Raja Romawi, Persia, saya ini pernah datang. Raja Yaman, Tuba, pernah datang. Jadi Kaisar, Kisra, Najasyi, saya pernah datang. Tapi fa wallahi ma ra'aitu malikan yu'azimuhu ashabuhu. Demi Allah saya tidak pernah melihat raja yang diagungkan oleh sahabatnya, pengikutnya, ma yu'azimu ashabu Muhammadan. Tidak seperti yang diagungkan oleh sahabat Muhammad terhadap Nabi Muhammad. Kenapa? Wallahi in tanakhama nakhamatan illa waqat fi kaffi rajulin minhum. Demi Allah kalau Rasul meludah saja, itu ludahnya jatuh di telapak tangan laki-laki mereka. Rebutan ludahnya Rasul. Seperti itu para sahabat. Fadalaka biha wajha wa jildah. Lalu digosok, ya kan, oleh sahabat ke wajahnya, bahkan ke kulit-kulitnya. Wa idza amarahum amran ibtadaru amroh. Kalau Rasul menyuruh mereka langsung segera menjalankan perintah Nabi. Wa idza tawaddoa, kalau Nabi wudu, kadu yaktatiluna ala wadu'i, hampir-hampir saling berantem atas bekas wudunya Rasul. Kalau nggak dapat bekas wudu Rasul, yang di tangan sahabatnya diambil juga, diusap-usap. Kenapa? Keberkahan. Dan ulama sepakat boleh tabarruk dengan badannya Nabi, boleh tabarruk ngalap berkah dengan tubuhnya Rasulullah SAW. Dan saat hidupnya. Dan juga kalau Rasul bicara, khafadu aswatahum anhu, semua merendahkan suaranya. Wa ma yahidduna an-nazara ilaihi ta'ziman lahu, dan tidak ada seorang pun yang berani menatap ke Nabi. Kenapa? Mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kecintaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pengakuan seorang yang masih awalnya kafir, orang Quraisy, Urwah ibnu Mas'ud. Juga sahabat Khubayb bin Adi radhiyallahu taala anhu pernah menebus Nabi, ya kan? Walaupun pedang sudah di lehernya, diancam akan mati, tapi nggak gentar, malah rela sebagai tumbal buat Nabi. Dia yang dikorbankan, jangan nabinya. Jadi Khubayb bin Adi ini sahabat Nabi, pernah dia ditawan oleh orang musyrik Quraisy, masuk Islam, ditawan oleh musyrikin Quraisy, disalib di tiang gantungan, bahkan diancam juga. Diancam sama orang kafir Quraisy itu, atuhibbu anna Muhammadan makanak, maukah kamu itu Nabi Muhammad menggantikan kamu? Kamu tak bebasin, tapi syaratnya Nabi Muhammad datang ke sini menggantikan kamu. Maka Khubayb bin Adi mengatakan, la wallahil azim, demi Allah yang maha agung, tidak mungkin. Ma uhibbu an yabdiyani bi syauqatin yushaqiya fi qadamihi. Saya jangankan menebus beliau menggantikan saya. Saya tidak ridho walaupun Rasul hanya tertusuk satu duri saja di kakinya. Jangan Rasul disakiti, tertusuk duri saja saya tidak rela, saya tidak ridho. Ini kecintaan para sahabat Nabi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena mereka yakin kalau orang mencintai Nabi itu termasuk daripada keimanan. Makanya sahabat-sahabat Nabi banyak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala karena seperti itu kecintaan mereka. Tidak hanya pengakuan. Hari ini banyak orang ngaku cinta Nabi,
bahkan cinta Nabi, ya kan, dengan nada-nadanya dan sebagainya. Tapi yang tidak sampai menjalankan perintahnya. Kenapa sahabat bisa begitu? Karena sahabat paham, sahabat tahu siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat kenal siapa beliau. Kalau nggak kenal nggak bakal cinta. Kenapa kita cinta sama istri kita? Kenapa cinta sama istri? Kita tahu sifatnya istri. Ya kan, wataknya tahu, sifatnya tahu, tabiatnya tahu, kesehariannya tahu, maka kita jatuh cinta, senang sama istri kita. Sahabat pun sama, karena kenal sama Nabi, maka mereka mencintai Nabi melebihi segala-galanya. Kalau orang nggak kenal, nggak bakal dia cinta. Maka yang paling pertama penting, kita harus mengenal siapakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul yang telah diutus kepada kita. Dan Allah menyuruh kita untuk mengimani beliau, membenarkan beliau, mengikuti beliau, dan menolong beliau, mencintai beliau, mendahulukan beliau atas diri kita, harta kita, dan anak kita. Bahkan di kedua tangannya lah sempurnanya agama ini. Agama Islam sempurna itu di tangan Rasulullah SAW. Bahkan kerasulan ditutup dengan lahirnya Rasulullah SAW. Tidak ada nabi setelah Rasulullah SAW. Walaupun umat bejat, seorang anak menzinai ibunya, atau mungkin macam-macam kemaksiatan, muncul ratusan ribuan nabi palsu sekalipun, tidak mungkin diutus Rasul lagi. Kenapa? Karena Rasul adalah penutup para nabi dan Rasul. Dan Allah telah kirim beliau dengan syariat yang paling baik. Tiap nabi punya syariat. Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Tapi syariat Nabi, syariat yang terbaik. Bahkan Allah turunkan pada beliau kitab yang paling baik juga. Kitab yang paling afdal. Kalau Musa punya Taurat, Isa punya Injil, Daud punya Zabur, Rasulullah punya kitab Al-Quran. Dan beliau Khalilullah, kekasih Allah. Jadi kita tahu kan Khalilullah hanya Ibrahim saja, tidak. Rasul pun Khalilullah, kekasih Allah. Kata beliau, "Lau kuntu muttaqidan khalilan lattakhadtu Abu Bakar khalili." Kalau saya ini menjadikan seseorang sebagai khalil, aku jadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Tapi apa? Tapi Allah telah menjadikanku sebagai khalil. Jadi kalau khalil itu nggak boleh diduakan cintanya, hanya satu orang. Rasul Khalilullah nggak boleh mencintai Abu Bakar, nggak boleh Abu Bakar Rasul, Khalil Allah tidak. Khalil Rasul tidak bisa. Kenapa? Khalil hanya berdua saja. Ibrahim itu Khalilullah, Rasul pun Khalilullah. Makanya beda dengan Habib. Habib, mereka Ibnu Qayyim bilang kalau Habib mah biasa di bawah Khalil. Kalau Khalil di atas Habib. Habib kekasih juga. Cuma kan di Quran umum, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta orang yang bertobat, Allah cinta orang yang mensucikan diri sendiri. Innallaha yuhibbunal ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Allah menyukai, mencintai orang-orang yang berjihad di jalannya dengan berbaris. Yuhib, Habib, kekasih Allah. Banyak kalau kekasih. Banyak. Tapi kalau Khalil hanya satu orang saja. Dan Ibrahim Khalilullah, maka Rasul pun adalah Khalilullah. Al-Khullah lebih tinggi daripada mahabbah. Nah, Rasul bisa disebut dengan Khalil, Habib pun boleh. Kadang-kadang yang nggak bisa mengkerumikan, disanya Habib bid'ah. Orang bilang ya Habib, salam alaika. Ini bid'ah, nggak ada. Rasul bukan Habib, tapi apa? Khalil, tidak ada masalah. Memang hadisnya dhaif. Rasul mengatakan Ibrahim disebut dengan Khalilullah, Musa Kalimullah, Isa Ruhullah, wasammani Habiballah. Allah menamakan saya sebagai Habiballah. Maka kalau orang Islam biasa, ya Habib, salam alaika, ya Habibi, kan ya Rasulullah, ya Habibi, gak ada masalah. Tapi apa? Habib yang khosoh, kekasih yang khusus. Jadi Khalil benar, Habib pun tidak ada masalah, ya kan? Dan beliau Kalimullah. Kalau Musa Kalimullah bisa bicara dengan Allah, Rasul pun dapat bicara dengan Allah juga. Kalimullah juga, ya kan? Wa huwa rasuluh, wa huwa safiyyu, juga pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nabi ini, mengutus beliau ke dua as-saqalain, dua alam, jin dan manusia. Ya, Allah utus beliau tidak hanya kepada manusia, bahkan jin. Banyak manusia beriman, banyak jin juga beriman. Ketika Rasul baca Quran, jin pada kumpul. Mari kumpul, dengarkan. Kita dengarkan ayat Allah yang dibacakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Bahkan Allah bukakan dengan beliau ini mata yang buta, telinga yang tuli, hati-hati yang lalai pun menjadi ingat Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau telah mengeluarkan manusia dari kesesatan menuju petunjuk, menuju cahaya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah menyampaikan risalah dengan sebaik-baik penyampaian, menunaikan amanatnya dengan sebaik-baik penunaian. Jadi tidak disembunyikan, dan telah menasihati umat, bahkan berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Ini Nabi Muhammad SAW, ini anaknya Abdullah, bapaknya namanya Abdullah, manusia yang paling mulia nasabnya. Ini itu bukan orang-orang ecek-ecek, bukan, orang terhormat dari Bani Hashim, dari Quraisy, pilihan semua. Allah pilih Rasul dari Bani Hashim, dipilih dari Quraisy, dipilih daripada Kinana, semuanya pilihan. Ini pilihan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nggak ada orang nyela Rasul dari nasabnya. Paling nuduhnya sihir, gila, majnun, sahir, kahin, dukun. Kalau nuduh nasab, dasar anaknya apa gitu kan? Nggak ada orang mencela Rasul daripada nasabnya. Kenapa? Semua nabi nasabnya adalah mulia. Kedudukannya adalah mulia. Di kampungnya, di negaranya itu orang-orang mulia. Allah munculkan di tangannya juga mukjizat yang kadang-kadang di luar nalar akal manusia. Nabi pernah membelah bulan menjadi dua. Bulan dibelah menjadi dua. Hewan-hewan bisa bicara sama Nabi. Zob datang ngomong cerita sama Nabi. Kadang-kadang mengadu sakit kepada Nabi sama Rasulullah SAW. Hewan bisa bicara, hatta makanan pun bertasbih. Aisyah sedang sarid, makanan dari daging, kadang bawa ke Rasul, makanan pun bertasbih, baca subhanallah, terdengar tasbihnya sama Nabi, sama sahabat-sahabatnya. Bahkan makanan sedikit jadi banyak di hadapan beliau. Batu mengucapkan salam, pohon pun salam, semua batu, pohon, assalamualaikum ya Rasulullah, gitu kan. Sampai kayu Rasul, kayu mimbarnya Nabi itu mimbarnya ini mah podium gitu ya, mimbarnya tiga tangga, ya kan. Dulu pernah ada kayu tempat telekannya pegangannya Nabi. Waktu diganti mimbarnya sama seorang wanita, baru saya gantiin mimbarnya, ya iya saya nggak apa-apa diganti. Ketika mau diganti, maka apa? Mimbar dulunya itu menangis, tangisannya sampai terdengar oleh para sahabat. Bayangkan, kayu nangis, kenapa? Karena tidak dipakai lagi oleh Rasulullah SAW untuk menjadi mimbarnya. Kata para ulama, Hasan Basri mengatakan, bayangkan lihat orang Islam, umat Nabi, kita ini ditinggal Nabi, enggak sedih nggak apa. Padahal kayu ditinggal Nabi, nggak dipakai sama Nabi, nangis sampai terdengar tangisannya oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Nabi kita Muhammad SAW, bukan orang sembarangan. Nabi Muhammad itu Allah khususkan di antara saudara-saudaranya dari kalangan para rasul dengan kekhususan yang melebihi mereka. Ini Nabi di atas para nabi, pemimpin para nabi dan rasul. Lagi Mi'raj aja di Isra di Baitul Maqdis, Rasul jadi imam. Kenapa? Lebih di atas para nabi. Makanya Al-Busiri dalam qasidahnya mengatakan, faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wa la karami. Kata beliau, faqan nabiyyin, nabi itu di atas para nabi. Di apanya? Fi khalqin wa fi khuluqin, dalam fisiknya maupun dalam akhlak budi pekertinya. Kalau Yusuf ganteng, itu masih separuh gantengnya Rasulullah SAW. Masih gantengan nabi. Kalau Musa bisa bicara sama Allah, maka Rasul bisa bicara dengan Allah. Nabi Sulaiman bisa bicara dengan binatang, bisa menaklukkan jin dan sebagainya jadi pasukannya, maka Rasul pun sama, bisa menaklukkan jin. Pernah Rasul lagi sholat itu dia tangannya menjulur, bilang, saya kenapa Rasul begitu? Saya itu memegang, ada setan lewat, saya pegang sampai terasa dinginnya lidahnya si setan. Kalau saya tidak ingat doanya Nabi Sulaiman, saya akan ikat di tiang masjid biar semua anak-anak Madinah di kota ini melihat itulah wujud jin, wujud setan. Tapi apa? Saya menghormati doanya Sulaiman. Sulaiman doa, Rabbi habli mulkan la yambagi li ahadin ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, ampuni dosaku dan berilah aku kerajaan yang tidak layak untukku seorang pun. Kalau karena beliau doa gitu, padahal saya bisa, cuman saya menghargai doanya Sulaiman alaihissalam. Kalau beliau di atas
di atas Nabi Sulaiman. Di atas Nabi Sulaiman. Ya kan, makanya kata Busiri juga, wa kulluhum mir rasulillahi multamisun ghurfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Wa kulluhum min rasul multamisun. Semua nabi itu mengambil dari Rasulullah SAW apa? Ghurfan minal bahri aw rashfan minal diyami. Mengambil seciduk lautan keilmuan Rasul atau setetes air hujan daripada ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasul itu bukan orang sembarangan. Makanya sahabat paham betul-betul mencintai beliau melebihi segala-galanya. Beliau punya wasilah, fadilah yang sering kita berdoa, atihil wasilah wal fadilah wa ba'asul maqam dari wa'atta. Itu wasilah, fadilah, maqam mahmud, derajat yang tinggi nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, di akhirat nanti. Dan beliau punya liwaul hamdi, panji pujian. Semua nabi di bawah beliau. Beliaulah yang pertama kali dibuka kubur di hari kiamat. Jadi awal terjadi kiamat, ya kan, kubur dibangkitkan. Yang awal kali bangkit siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliaulah yang pertama kali dibukakan pintu surga. Beliaulah yang pertama dibuka pintu surga. Beliaulah awal pemberi syafaat dan yang disyafaati oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau pemimpin anak Adam semuanya. Jadi para nabi akan mengikuti nabi di hari kiamat, akan dikumpulkan semua para nabi di bawah benderanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau mengatakan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Saya adalah rajanya, tuannya anak Adam nanti di hari kiamat. Wala fakhr, saya enggak sombong. Wa biyadi liwaul hamdi, di tangan saya ada panji bendera pujian. Saya enggak sombong. Wa ma min nabiyyin yauma Adam faman sibahu illa tahta liwa'i. Tidak ada seorang nabi pun ketika hari itu, baik Adam atau selain Adam, kecuali semuanya di bawah bendera saya, di bawah panji saya. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sayyid waladi Adam. Kadang orang nggak ngerti sayyid bid'ah, kadang-kadang nggak ngerti masalah, ya kan? Sayyid ulama sepakat boleh dinisbatkan kepada Nabi. Kita ngomong Sayyidina Muhammad boleh. Dalam kitab, dalam ceramah, dalam khutbah, dalam apa saja. Yang terjadi khilaf ulama itu dalam sholat. Kalau sholat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad, itu perbedaannya saja. Kalau Ibnu Taimiyah mengatakan ya bid'ah pakai Sayyidina, jangan pakai Sayyidina. Kenapa? Sesuai dengan hadis Nabi ketika sahabat mengatakan, wahai Rasul, bagaimana kami bersolawat kepada Anda, ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad tanpa Sayyidina. Alasan Ibnu Taimiyah, taat dengan redaksi ajaran dari Nabi, jangan ditambah-tambah. Cuma kalau fikih-fikih Syafi'i ulamanya membolehkan, malah sunnah dalam sholat sekalipun. Kalau di luar sholat tidak ada khilaf. Di luar sholat ulama sepakat boleh ngarang kitab, ceramah, obrolan, Sayyidina, omongan, tidak ada masalah. Yang khilaf cuma dalam sholat saja. Anak kurang yang ngaji, ya kan, nggak pernah baca kitab para ulama, dipermasalahkan. Ada orang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad bid'ah. Bid'ah itu kalau dalam sholatnya, gitu kan. Kenapa? Sesuai dengan anjuran Nabi. Kalau di luar sholat nggak ada. Biasa para ulama bisa pakai sayyid, muji qudwatuna, uswatuna, apa sajalah, ya kan, muji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangankan beliau sayyid, anaknya aja sayyid. Inna ibni hadza sayyid, cucuku saya ini Hasan Husain adalah sayyid. Temannya sayyid, kumu ila sayyidikum, bangkitlah kepada sayyid kalian, Sa'ad bin Ma'ad. Masa cucunya sayyid, temannya, sahabatnya sayyid, nggak boleh Rasul bilang sayyid, ya kan? Beliau lebih sayyid, ya kan? Di Quran pun sama, seorang suami sayyid. Wa alfaya sayyidaha ladal bab. Yusuf dan Zulaikha ketemu dengan suaminya Zulaikha. Sayyid suami, ya boleh saja sayyid, nggak masalah. Suami sayyid, Allah pun sayyid juga. Jadi Allah sayyid, Nabi Muhammad sayyid, majikan sayyid, boleh-boleh saja. Tapi kan beda. Kayak kita basir melihat, Allah melihat, Nabi melihat, apakah sama? Kan beda melihatnya Allah gitu. Jadi jangan samakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Sayyid umum. Allah bisa, Nabi pun bisa, selain Nabi pun boleh. Enggak menghinakan sama kali, malah mengagungkan. Kadang malah meremehkan. Masa Nabi Sayyid tuan-tuan? Karena siapa remeh? Semua para ulama bilang Sayyid. Di hadis pun Sayyid, ana Sayyid waladi Adam. Nabi Yahya Sayyid, Allah sebut Sayyidan wa Nabiyan wa Hasura wa Nabiyan minas solihin. Disebut dengan Sayyid. Jadi selesai masalah Sayyid.
tidak apa, dibolehkan sepakat para ulama. Yang berbeda itu hanya dalam bacaan sholat saja, dalam tasyahud. Di luar itu boleh. Kalau khutbah, ceramah apa tidak ada masalah. Dan Nabi orang yang awal kali dibuka surga untuknya. Ada hadis, ati babal jannah. Saya datang ke pintu surga. Fa astaftih, saya minta dibuka. Kata penjaga surganya, man anta? Siapa kamu? Kata Nabi Muhammad, Muhammad. Saya Muhammad. Kata penjaga surganya, bika umirtu alla aftahali ahadin qablaka. Hanya untukmu saya diperintah tidak boleh membuka pintu surga kecuali hanya kepada engkau saja. Nabi masuk, baru umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat paham kedudukan Nabi, maka beliau mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.